Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Nah, sahabat keluarga, kita ketemu kembali dengan podcast Saga yang setiap minggunya ditayangkan pada hari Rabu pukul 14 secara premier. Tentu saja setelahnya bisa terus ditonton kapan saja. Kali ini podcast Saga menghadirkan seorang anak muda kreatif yang menggabungkan antara seni budaya Betawi dengan seni budaya Barat hip hop. Jadi yang kita hadirkan kali ini adalah seorang rapper namun dengan berbahasa dan berbudaya Betawi. Siapa dia? Betul, sudah ada yang bisa nebak ini, sahabat keluarga. Dia adalah Muhammad Amrullah atau Kojek Rap Betawi dan jika di rumah dipanggil dengan Aam atau Bang Aam. Assalamualaikum Bang Kojek. Waalaikumsalam. Iya Ibu, Assalamualaikum Ibu Tuti, apa kabar? Sehat selalu ya Bu. Alhamdulillah Bang Kojek, Bang Aam. Enaknya manggilnya apa ya? Ya, panggil Kojek boleh Bu. Aam itu kan memang panggilan di rumah, kalau Kojek panggilan tenar kalau kata orang-orang mah. Tapi ya terserah Ibu. Yang penting kita sehat selalu semua ya Bu. Sehat selalu, siap. Kojek Rap Betawi, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa ini ya. Banyak juga nih yang mend-DM nih untuk menghadirkan Kojek Rap Betawi ini. Dan untuk berkenalan lebih lanjut lagi, kita putarkan video berikut ini. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bersama keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai sama si, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Yo empok abang semua, kita datang ke Jakarta, mau apa aja ada, jajanan murah tempat amase, jalan-jalan yo ke Monas, Saman Mini lanjut keong, mas juga ada tempat sejarah, lubang buaya kota tua. Kalau panas pandemi Ancol, Keragunan lo jalan tol, lihat-lihat orang utan, balik PRJ Kemayoran. Nah, ini gue kasih tahu, mau beli baju di pasar baru, semua ke Jakarta, lihat ibu kota, bersama keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai sama si, hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Tadi sudah kita saksikan videonya luar biasa. Sebelum kita berbincang dengan Kojek Rap Betawi, saya ingin membacakan sebuah pantun supaya nggak kalah. Kojek nih biasanya berpantun. Nah, pergi ke dinas PPAPP di hari Senin. Cakep. Tak lupa sarapan laksa. Cakep. Assalamualaikum saya ucapkan untuk Kojek Rap Betawi yang sudah hadir di podcast Saga. Yeay. Ini saya harus balas nih Bu kayaknya Bu. Iya, silakan. Iya, Bang Markum beli sawi lagi Cakep. stres makanin mentega. Assalamualaikum, saya Kojek Rap Betawi. Sekarang ada di podcast Saga. Wow, keren sekali. Nah, kita setelah sudah berbalas pantun, nih Kojek tentu kita mau ngobrol-ngobrol ya. Iya Ibu. Aduh, luar biasa nih kalau melihat pertunjukan ya, menyaksikan luar biasanya nih Kojek Rap Betawi ini. Ini ada unsur budaya Betawi, tetapi dibawakan dengan hip hop, nge-rap. Wah, ini kan sesuatu yang sangat inovatif, sesuatu yang kreatif. Ya itu gimana sejarahnya bisa menemukan perpaduan antara Betawi dan Barat hip hop ini nih? Iya. Kalau bisa diceritakan. Iya. Ini mau ceritain juga ke semuanya sahabat keluarga dan pastinya sama Bu Tuti. Ya memang ya, saya ini sebagai orang Betawi kan punya tanggung jawab gitu sama budaya gitu untuk diperkenalkan sama orang-orang agar cinta sama budaya kita. Nah, akhirnya di tahun 2007 memang saya memulai rap dengan belum memasukkan unsur budaya, tapi ketika udah mulai nge-rap
itu ada pesan almarhum ayah saya yang seorang guru, dia bilang, kalau Betawi kan ngomongnya lo ya, lo boleh suka musik luar, tapi lo harus cinta sama budaya lo. Jangan jadi orang lain, jangan ke barat-baratan, tapi harus cinta sama budaya. Dari situ saya mikir, apa ya yang harus saya lakukan gitu sebagai anak muda Betawi gitu. Dan akhirnya saya ikut berbagai macam lomba, menang di satu lomba yang jurinya itu adalah Igor Saikoji, dan saya dikasih musik. Iya, saya dikasih musik nih Bu sama dia Bu. Dikasih musik, musiknya itu bebas saya suruh pilih, saya datang ke rumahnya suruh pilih, dan saya langsung ketika ada berbagai macam musik, saya pilih, kok ini ada yang unsur Jakartanya, ini keren banget gitu. Dan akhirnya saya pilih musik itu, dan akhirnya dia memberikan, akhirnya saya membuat lagu tuh dengan bahasa Betawi. Waktu itu lagu pertama yang saya buat judulnya Lokate Jakarta. Jadi saya mau menceritakan nih sebagai orang Betawi, kadang kan banyak nih orang yang datang ke Jakarta dengan banyak impian, tapi akhirnya pupus karena nggak punya skill. Makanya saya ceritain Lokate Jakarta, hidup cuma nyantai-nyantai, kalau males lo yang berabe. Saya ceritain gitu. Penuh syarat dengan pesan moral, dan itu seorang Saikoji ya rupanya ya yang berada di balik semua ini juga ya, luar biasa. Iya. Iya Bu, jadi ya itulah awal-awal, dan ada pesan almarhum ayah saya yang saya juga harus ngerasa, karena saya di dalam keluarga nih termasuk anak yang akhirnya tidak meneruskan seperti orang tua. Almarhum ayah saya tuh guru SD, ibu saya pensiunan guru SD, alhamdulillah masih sehat sampai sekarang, kakak saya guru SMK. Nah saya deh yang melenceng sendiri nih kemana-mana nih. Nah tapi dengan kayak gitu saya juga harus ngerasa bahwa guru itu bukan hanya ada dalam kelas, tapi bisa ada di mana-mana. Ya udah, saya sekarang belajar dan mengajar gimana caranya orang cinta sama budaya Betawi lewat Kojek Rap Betawi. Luar biasa. Jadi ada unsur pesan ayah yang senantiasa dipegang teguh, ketemulah dengan talenta yang memang juga ahli di bidangnya. Jadilah sekarang seorang Kojek Rap Betawi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perpaduan antara yang tertanam jauh di lubuk hati yang paling dalam, karena ada teringat pesan orang tua untuk senantiasa merawat ya budaya leluhur yang secara turun-temurun itu perlu untuk dilestarikan, dan ketemulah dengan talenta yang kekinian, jadilah sebuah pelestarian budaya dengan cara kekinian dan dapat diterima oleh segala macam kalangan. Luar biasa nih. Iya Bu, jadi saya selalu bilang sama orang-orang, saya sedang menggabungkan musik barat yaitu hip hop sama musik Tanjung Barat yaitu gambang kromong. Ya. Ini istilahnya nomenklaturnya ini dapat aja ya kan. Musik barat, Tanjung Barat, apalagi dong. Sama-sama baratnya itu ya. Sama-sama baratnya Bu, tapi ya balik lagi kalau juga sahabat keluarga tahu gitu, musik hip hop juga kan adalah budaya dari Amerika gitu, budaya untuk orang kulit hitam meluapkan rasa yang ada dalam dirinya. Di kala itu kan hip hop itu sebagai wadah untuk orang kulit hitam karena terdapat penindasan kan dalam dirinya kan di era dulu gitu. Jadinya dia mengungkapkan apa-apa yang dia rasakan lewat musik hip hop dan rap. Nah, kebetulan apa yang dinyanyikan sama Kojek Rap Betawi dan Ciptakan adalah keresahan saya sebagai anak Betawi yang ngerasa kok anak muda nih masih agak-agak malu nih cinta sama budayanya. Keresahan saya yang melihat orang yang banyak datang ke Jakarta, yang mendapatkan banyak cinta dari Jakarta, tapi kok kadang-kadang sama Jakartanya jadi abai ya, kurang cinta gitu sama Jakarta. Makanya saya nyentil hal itu lewat musik rap gitu. Oh gitu, jadi mengungkapkan sebuah kegelisahan dan sekaligus mengajak serta kepedulian untuk mencintai Jakarta dan budayanya. Nah, ini dari sekian banyak karya-karyanya ini semuanya itu bagaimana ya? Dikarang sendirikah atau ada dikarang orang dinyanyikan oleh Kojek Rap Betawi ini kah, atau seperti apa nih lagu-lagu yang sekarang banyak sekali ngetopnya ini? Iya Bu, kebetulan memang dari awal menciptakan lagu itu akhirnya
oh ternyata pesan almarhum ayah saya itu nggak semata-mata hanya ngomong gitu. Ternyata memang ketika saya nge-rap dengan bahasa Betawi yang adalah bahasa keseharian saya cerita soal bajai, saya cerita soal enjoy Jakarta, yaitu lebih mudah bagi saya untuk menulis dan menyampaikannya gitu. Dan itu pun juga saya merasa hal yang dekat sama kita, semoga bisa juga dirasa sama orang gitu. Kalau saya bilang di lagu Enjoy Jakarta, lo jangan pada kagak peduli, buang sampah jangan dikali, makanya pada tahu diri, kalau banjir tanggung sendiri. Nah kan banyak tuh yang protes. Iya kan banyak banget yang protes kalau Jakarta banjir ngoceh apa segala macam, diri kita sendiri udah berlaku apa nih buat Jakarta, tidak membuang sampah sembarangan. Dan itu diungkapkan dengan cara nge-rap, jadi orang juga wah dengernya asik tapi pesannya masuk. Wah keren. Iya ngerasa nggak digurui Bu. Iya betul. Dan itu ditulis sendiri oleh Kojek Rap. Iya. Wah Ibu. Keren, super duper kerennya kalau begitu, luar biasa. Nah, sahabat keluarga, kita luar biasa nih dengerin talentanya Kojek Rap Betawi ini luar biasa. Dari melihat kejadian-kejadian sehari-hari yang dilihat, di kegelisahannya muncul, lalu kemudian ajakan untuk pedulinya juga dikemas dalam sebuah lagu. Ini tuh super duper keren. Kalau boleh tahu nih, Kojek ini latar belakangnya memang seorang seniman kah? Seorang penyanyi kah, atau seperti apa ya kok bisa punya talenta seperti ini ya? Nah, itu dia tuh yang kadang-kadang memang ketika orang tua masih ada, dua-duanya juga bingung nih, kok anak saya yang perempuan yang pertama ikuti jejak kita dia jadi guru. Ini kok si Aham ini kok tiba-tiba masuk fakultas komunikasi maunya, terus akhirnya dia gabung sama komunitas musik, terus akhirnya jadi rapper, alhamdulillah gitu. Sebelum ayah meninggal, dia sudah melihat saya beberapa kali tampil di TV gitu. Jadi dia ngerasa bahwa apa yang saya putuskan itu saya pertanggungjawabkan. Karena kan orang tua pengennya kan anak pasti dapat sesuatu yang baik gitu, bahkan lebih baik dari orang tuanya gitu. Tapi saya bilang saya akan mempertanggungjawabkan ini, dan ini bukan sekedar kemauan, tapi ini adalah jalan hidup saya gitu. Saya bilang waktu itu. Dan akhirnya ya talenta itu ada memang dengan sendirinya, dan juga diiringi sampai detik ini saya selalu bilang saya masih belajar gitu. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar gitu. Apa yang baru kita pelajari, belajar dan belajar gitu. Karena ya kalau dari basic keluarga nggak ada Bu, orang tua pengajar, kakek saya guru, uak saya guru, jadi hampir semuanya guru, saya aja nih yang melenceng gitu. Luar biasa. Dan dari pengalaman ini ternyata ya memang kita tidak harus satu garis lurus semuanya. Jadi memang ada bakat-bakat terpendam dalam diri yang bisa diasah, dimunculkan sendiri ini. Seperti contoh Kojek ini ya, ini kan hal yang luar biasa. Kalau yang lainnya jadi guru itu sangat mulia, bagus. Jadi rapper pun tidak kalah mulia, karena yang disampaikan adalah hal-hal himbauan-himbauan juga yang sangat mulia untuk perbuatan yang mulia. Amin, amin. Terima kasih. Nah, saya masih terus ingin berbincang ini, dan para sahabat keluarga tentunya semakin penasaran dengan sosok Kojek Rap Betawi. Kan kalau biasanya hanya nonton di TV, menyaksikan nge-rap dan sebagainya, tentu sekarang kita akan berbincang lebih sedikit lebih mendalam lagi. Nah, di DKI Jakarta ini kan sendiri tentu saja secara, kalau Kojek Rap Betawi ini mewakili masyarakat, tentu secara pemerintahan Pemprov DKI Jakarta ini kan juga memiliki sebuah ikhtiar, upaya untuk juga melakukan hal yang sama, melestarikan diantaranya budaya Betawi tentunya, sampai juga kita kan membuat perda, peraturan daerah untuk hal ini, peraturan gubernur dan sebagainya. Ini saya lihat juga sambutan dari masyarakat, utamanya masyarakat seperti Jack Rap Betawi ini luar biasa terhadap ikhtiar itu, bahkan juga tidak segan-segan ya untuk secara
ikhlas, sukarela gitu berkolaborasi dengan Pemprov untuk bersama-sama nih kita memiliki ikhtiar yang sama. Ini kalau boleh tahu ini apa yang mendasari Kojek Betawi ini untuk juga maju ke garda depan untuk bersama-sama dengan Pemprov kita bersama mengikhtiarkan kelestarian budaya Betawi ini. Ya, kan banyak banget nih kolaborasi yang udah dilakukan Kojek sama Pemprov DKI. Itu juga sebagai bukti bahwa saya juga bilang apa-apa yang dilakukan dan punya sama Pemprov DKI visi misi untuk kemajuan pelestarian budaya, terus juga untuk kesehatan masyarakat atau untuk apapun itu, untuk pendidikan, itu pasti goalnya tidak akan sampai dengan tepat kalau tidak ada keberpihakan warga untuk sama-sama menjalankan itu gitu. Karena balik lagi kan, strategi dan visi misinya Pemprov DKI tetap aja yang menjalankan adalah garda terdepannya adalah warga sendiri. Kayak punya PKK, punya dinas UMKM, punya apapun itu, seperti juga mensosialisasikan bagaimana stunting atau pola makan hidup sehat dan 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup, itu kan perlu peran warga itu untuk menyampaikan, Bu. Iya kan? Iya, untuk menyampaikan itu kan. Kalau ibu-ibu aja ada film yang seru seperti yang sekarang lagi layangan putus, itu pasti nyampainya cepet tuh, Bu, kalau disampaikan ke ibu-ibu yang lain. Jadi kalau sosialisasi yang dilakukan Pemprov itu disampaikan oleh ibu-ibu, oleh rekan-rekan, oleh semua warga Karang Taruna dan lain-lain, insya Allah akan nyampai gitu. Makanya saya mau ikut andil sebagai musisi dan punya tanggung jawab mensosialisasikan itu. Salah satunya yang saya bisa ya membuat lagu. Karena di awal pandemi itu saya sebingung-bingungnya, kita pun juga nggak ada yang tahu mau seperti ini kan, Bu. Nah, iya, di saat itu saya sebagai warga Jakarta, orang Betawi sendiri ngerasa, aduh, kota gue lagi seperti ini nih, apa yang harus gue lakukan gitu. Nah, dan kebetulan waktu itu istri lagi hamil besar. Jadi kayak ini hamil anak pertama, hamil besar, saya pun udah bukan nggak punya tanggungan lagi gitu, bisa kemana gitu, ikut gitu di garda terdepan yang sampai ke Wisma Atlet atau segala macam. Nah, saya sebagai musisi saya langsung berputar otak, oh iya, kenapa sih tidak bantu Pemprov DKI mensosialisasikan jaga jarak aman dengan lagu? Akhirnya saya bikin tuh, Bu, seharian lagunya, judulnya Jaga Jarak Aman. Nyok semue jaga jarak aman, jangan lupa rajin cuci tangan, salaman ame kawan jangan dulu dilakukan, biar kita semua aman. Nah, akhirnya itu saya kasih tuh sama Pemprov. Iya, Bu, saya kasih sama Pemprov DKI secara cuma-cuma. Kebetulan ada beberapa kan rekan-rekan dari Diskominfotik juga yang sudah sering berkolaborasi, Mami Atika dan lain-lain gitu. Saya kasih ini buat Pemprov DKI. Saya tidak bisa kasih apa-apa untuk membantu Pemprov DKI di tengah pandemi seperti ini. Ini lagu yang saya berikan gitu. Akhirnya lagu itu dibawa Pemprov DKI untuk bersosialisasi, nyemprot disinfektan dengan backsound-nya lagu Kojek, terus muter-muter keliling kampung sosialisasi dengan lagu itu, dan alhamdulillah ya itu jadi sejarah di hidup saya pribadi, Bu, gitu. Jadi di pandemi yang penuh dengan masa sulit ini, saya minimal membuat sejarah dalam hidup saya menciptakan lagu, dan itu pasti akan saya kenang, dan bahkan sampai anak cucu saya nanti akan tahu gitu, bapaknya punya lagu untuk sosialisasi jaga jarak aman gitu, membantu Pemprov DKI. Dan alhamdulillah lagu itu pun saya taruh di digital musik dan akhirnya orang bisa banyak dengar. Dan balik lagi, pesan yang saya sampaikan tidak menggurui agar orang akhirnya ikut, oh iya gue nggak salaman dulu ya, jaga jarak aman dulu ya, jangan lupa cuci tangan dulu ya, tapi kita tidak memerintah gitu, tapi kita ngasih tahu dengan yang fun. Itu tadi tahu nggak, saya tuh merinding waktu nyanyiin itu, saya tuh merinding. Dan ketika tadi bilang saya nggak bisa kasih apa-apa kecuali lagu ini, wah lagu ini lebih dari apa-apa loh gitu. Ini kan sebuah amal jariah yang mengalir terus pahalanya, insya Allah luar biasa. Amin, amin, amin. Itu bukan main gitu ya, menghibur, tapi juga menghiburnya sambil memberikan pesan-pesan, mengajak dengan cara bernyanyi.
itu kan hal yang tidak semua orang juga mampu melakukannya. Ini sekali lagi terima kasih. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Itu luar biasa banget. Dan ini keluarga Jakarta, silahkan nanti disetel diulang-ulang, ini dia orangnya. Balik suara yang sering kita dengar bersama ketika kita melakukan berbagai kegiatan-kegiatan kampanye, kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk 6M sekarang ini. Di awal Iya, Bu. 3M, sekarang udah jadi 6M. Mudah-mudahan nggak nambah lagi M-nya ya kan. Tapi kita benar-benar sudah terbebas dari MM-an ini gitu. Benar-benar artinya pandeminya bisa berlalu. Amin, amin, Nah, amin. luar biasa ya, kita ngobrolnya tambah asik aja. Emang nih talentanya nih Kojek Rap Betawi ini sudah tidak diragukan. Tadi itu sudah diceritakan bagaimana mengasah talenta yang sebenarnya agak sedikit beda dari kebanyakan mainstream di keluarga, tapi luar biasa ya, jadi keren banget. Alhamdulillah almarhum ayah pun sempat merasa berbahagia, mudah-mudahan pastinya ya berbahagia dengan pencapaian putra tersayangnya ini. Dan kiranya apalagi nih aktivitasnya nih di luar menjadi rapper hari-hari ini, kalau boleh tahu apa nih? Iya, jadi sobat keluarga nih Bu, saya setiap hari Senin sampai Jumat itu saya siaran radio jam 6 sampai jam 10 pagi di Hot 93,2 FM. Nah, setelah itu saya kadang ada kegiatan di Dewan Kesenian Jakarta, karena saya sekarang anggota Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta gitu Bu, dari 2020 sampai 2023 yang diminta Pak Gubernur untuk ikut andil memajukan seni dan budaya di Jakarta. Itulah keseharian saya, kalau nggak nge-rap ya nge-MC atau bikin-bikin lagu lagi, dan ya ini mendukung kawan-kawan juga yang mau berkesenian, yang mau cinta sama budaya, karena Kojek Rap Betawi juga sudah beberapa kali ya Bu, lagunya dijadikan bahan skripsi dan untuk tugas akhir, dan bahkan saya pernah memproduseri album rap anak-anak itu dari Rumah Singgah. Saya punya konsep namanya Si Kecil Untuk Bangsa Yang Besar. Itu ada 7 anak di 2013 atau 2014, saya agak-agak lupa karena udah lumayan lama. Itu saya memproduseri album rap anak itu disponsori sama salah satu produk. Itu 7 anak yang sebenarnya mereka ada pemulung, ada anak-anak kurang mampu lah gitu, dan akhirnya mereka bertalenta membuat lagu, saya ajarin gitu, bikin lagu rap dibantu juga saya sama beberapa kawan-kawan juga, dan akhirnya album itu rilis, dan anak-anak itu, ketujuh anak itu bisa membiayai sekolahnya setahun dari karya mereka sendiri gitu. Itu nggak saya ambil sama sekali, dan maksud saya akhirnya saya cuma bilang sama keluarga saya, alhamdulillah saya nggak cuma jadi penerus, saya memang nggak jadi penerus jadi guru di kelas itu, tapi saya bisa jadi guru di berbagai banyak tempat, dan alhamdulillah pasti darah guru saya ada, makanya saya bisa ngajar anak-anak waktu itu gitu Bu. Luar biasa ya, sangat inspiratif ya. Ini tambah menarik saja, ini sebuah contoh kehidupan nyata yang dijalankan oleh Kojek Rap Betawi ini, yang sungguh sangat menyentuh hati, dan juga sangat turut patut mensyukuri segala sesuatu langkah yang ditempuh sebagai seorang anak muda masa kini yang sangat peduli dengan budaya, akar budayanya, dan juga peduli dengan lingkungannya, peduli dengan generasi berikutnya. Termasuk tadi itu bagaimana kemudian mendampingi anak-anak dari golongan yang kurang beruntung untuk dapat mencari nafkah sendiri. Itu hal yang sangat istimewa. Super. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, ini luar biasa. Ini rezeki dari Allah, ataupun ini merupakan sebuah anugerah yang sangat luar biasa, sangat besar dari Allah. Mudah-mudahan atas segala sesuatunya ini dialirkan pula segala kebaikan, segala balasan yang tentu saja itu hak prerogatifnya Allah untuk memberikan balasan yang berlimpah. Amin, Ibu. Tentu kebaikan-kebaikan pula. Ini inspiratif sekali loh. Saya dengerin tuh nggak berhenti merinding, nggak berhenti terharu ya.
luar biasa mensyukuri langkah anak muda yang hebat sekali ini ya. Iya. Saya kadang-kadang kalau ngobrolin sesuatu buat Jakarta ya Bu, maaf, saya juga pasti gitu agak miris gitu, agak sedih dan kadang-kadang senang untuk bercerita bahwa kok bisa ya saya melakukan hal ini dan kenapa yang lain tidak bisa. Harusnya ayo sama-sama bisa. Itu sih yang selalu ada dalam diri saya. Yuk saya bisa, ayo saya bantu untuk bisa dan kita semua pasti bisa. Makanya kan alhamdulillah Jakarta sekarang punya tagline kota kolaborasi. Jadi alhamdulillah sekali terima kasih untuk Pemprov DKI Jakarta juga yang memberikan ruang bagi anak-anak muda, bagi semua yang ingin berkolaborasi aktif gitu. Zaman dulu agak-agak lumayan susah, Bu. Walaupun saya nih belum cerita nih, lupa nih. Di 2010 saya mewakili waktu itu namanya BPMPKB DKI untuk lomba rap tingkat Indonesia di 2010 dan alhamdulillah Kojek ini jadi juara 1 Bu tingkat Indonesia waktu itu. Jadi kita memang udah sering berkolaborasi nih. Masya Allah, udah 2010 ya? Iya 2010 ada lomba rap nasional waktu itu BKKBN nasional. Saya mewakili Jakarta lewat BPMPKB DKI. Jadi juara 1 tingkat nasional. Keluarga berencana lebih baik anak 2, anak jangan banyak-banyak, ntar tidur kagak nyenyak, kawan jauhi narkoba. Utamakan keluarga, jangan pernah coba-coba, ntar lo bisa celaka. Itu Bu lagu yang saya bikin. Masih apal ya? Itu ada rekam Bu yang itu? Hah? Yang barusan? Itu belum direkam. Belum. Iya belum direkam secara oke, tapi tayangan YouTube-nya dan ketika saya pentas itu ada. Wah, keren. Jadi pantesan itu kalau ada yang bikin skripsi dan sebagainya, karena esensi dari setiap lagu tuh ada gitu loh, substansi ya, esensi lagu masuk ke substansi pesan-pesan pemerintah sebenarnya. Nah, kalau kita ngomong seperti ini, apalagi saya dengan berpakaian baju dinas semacam ini kan, itu pasti sudah seperti itu bicaranya, pemerintah banget. Tapi kalau itu dengan bercanda, dengan lagu, dengan dibawakan dengan enjoy gitu, orang juga dengerinnya, oh iya ya gitu, wah keren banget, keren. Iya. Keren banget. Semua yang dimasukkan ke dalam lagu ini substansinya tuh dapet, komplek, padat, dapet gitu semua. Iya, karena saya bilang tadi yang sudah saya bilang Bu, dimanapun kita berkarya, apapun yang kita lakukan tuh harus kita tahu dulu gitu. Makanya saya bilang saya akan terus belajar. Ketika saya ingin menyampaikan suatu pesan yang waktu itu saya ikut lomba, ya saya harus mendalami dan akhirnya ketika orang mendalami itu akan tahu kan. Nah, ketika kita tahu kok kita harus lebih lagi ketika kita tahu bahayanya narkoba. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita ambil sendiri. Kita harus kasih tahu orang bahwa bahaya lo begini lo. Tapi ketika orang kadang-kadang kalau udah dibawa pengaruh zat adiktif, itu kan tidak bisa dibilang dengan seperti itu gitu. Takutnya kita menggurui. Jadi ya udah kita pakai fun aja. Saya nggak pernah pilih-pilih teman. Tapi ketika teman ada yang seperti itu, kalau lo dengerin lagu gue, kalau kita sambil nyanyi-nyanyi, semoga dalam hati semoga lo sadar, padahal lo lagi gue kasih tau juga, cuma caranya aja yang beda gitu. Bener banget, luar biasa nih sahabat keluarga, kita berbincang-bincangnya enak ya, ngalir gitu. Nah, enak banget. Beliau ini selain seorang rapper juga seorang penyiar tadi itu. Ini jangan lupa ya, ini catat nih gelombang. Iya tuh, Senin sampai Jumat. Iya di Hot 932 FM ya. Nah, setiap Senin sampai Jumat loh, jam 6 sampai jam 10 pagi. Kita senantiasa bisa berjumpa lewat suaranya Kojek. Luar biasa. Nah, kita masih bincang-bincang lagi nih ya. Jadi sekali lagi sebagai perwakilan dari ini kan, kalau usia-usia segini ini milenial ini itu milenial dong ya. Kalau kan sudah hampir-hampir baby boom. Kalau saya baby boomer nih, baby boomers ya. Nah, baby boomers kalau sekarang kan sudah
milenial. Milenial ya. Sebagai millennials itu dengan berbagai tadi itu ada pesan orang tua, lalu kemudian juga dengan mengadop dunia barat, yang barat beneran barat, juga yang tadi barat, satu lagi Tanjung Barat, Bu. Memadukan barat dengan barat ini kan juga memerlukan sebuah kepiawaian, kesungguhan, dan juga itu di sana tersimpan di dalam itu kan ide-ide kreatif, ide-ide inovatif yang ketika memadukan ketemulah dengan talenta lagi kan. Wah, ini jadilah top banget. Lalu kemudian kesediaannya juga untuk melatih anak-anak itu juga top banget. Nah, kira-kira ke depan ini kalau boleh tahu, Kojek Rap Betawi ini ingin melakukan apa ya terkait dengan upaya pelestarian budaya Betawi ini? Ya, yang pasti Bu, saya akan terus menciptakan lagu-lagu gitu, karena sedih rasanya ketika zaman dulu kita kehilangan sosok almarhum Benyamin Sueb yang memang punya lagu banyak, pemain film dan lain-lain. Tapi sedih juga di era kini ada senang gitu kawan-kawan tetap melestarikan budaya Betawi dan lagu-lagu dari mungkin Benyamin Sueb, tapi teman-teman kadang-kadang lupa untuk mencipta gitu. Jadi mudah-mudahan dari saya terus mencipta lagu, orang-orang yang juga berkesenian Betawi juga menciptakan sesuatu gitu. Jadi itu nggak akan habis, nggak akan mati ketika kita terus mencipta lagu gitu. Dan alhamdulillah yang memang saya ingin lakukan, saya lagi mempersiapkan lagu baru dan album baru lagi, karena saya udah punya 2 album. Di 2012 judulnya Betawi Punya Rapper, terus di 2021 kemarin saya juga merilis sebagai kado ulang tahun Jakarta, itu judul album saya R&B, rapnya Betawi. Dan insya Allah di tahun depan juga saya akan punya album baru lagi untuk Jakarta, yang saya selalu rilis album tuh di ulang tahun Jakarta, Bu, sebagai kado buat Jakarta gitu, karena Jakarta udah memberikan banyak untuk pribadi saya gitu, banyak hal yang diberikan dari Jakarta untuk saya, dan itu persembahan saya buat Jakarta. Karena saya jadi penyiar pun itu karena saya waktu itu mempromosikan album rap saya gitu di satu radio, terus saya selesai, habis itu saya diminta untuk siaran di situ. Ya udah saya coba, saya berani mencoba, dan akhirnya sampai sekarang keterusan dari 2012 sampai 2022 ini. Jadi udah kurang lebih 10 tahun. 1 dekade saya siaran. Luar biasa. Ya, kita tunggu nih semua nih para sahabat keluarga menunggu album barunya. Masih nunggu, sabar ya sahabat keluarga, ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni. Jadi bentar lagi ya, ini bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan lagi nih. Kalau yang udah nggak sabar 4 bulan tuh lama. Iya, tapi sekarang nih teman-teman juga sahabat keluarga bisa dengerin lagu-lagu Kojek Rap Betawi di YouTube, cari Kojek Rap Betawi, atau di semua digital platform. Itu udah ada. Saya menciptakan lagu itu lucu-lucu, Bu. Yang terakhir itu ada lagu judulnya Kawin, ada lagu judulnya Pengantin Sunat. Nah, Kawin itu saya menceritakan gimana perkawinan orang Betawi gitu. Terus juga di Pengantin Sunat saya menceritakan tradisi pengantin sunat, yang saya berharap dari lagu itu tidak hilang ingatan kita untuk gini loh prosesi adat budaya Betawi gitu kan. Memang Pemprov juga udah membuat perdanya, ada 8 ikon budaya Betawi yang harus kita jaga gitu. Semua dilakukan, termasuk saya mensupport itu untuk terus menciptakan lagu tentang tradisi-tradisi Betawi gitu, biar tidak hilang gitu. Dan video klipnya di lagu saya yang judulnya Kawin, itu video klipnya beneran saya pas kawinan, Bu, 2019 tuh. Jadi ada prosesi palang pintu dan lain-lain, itu kawinan saya beneran. Sebagai ilustrasi di video itu ya. Iya, Bu. Itu ya. Keren banget. Langsung ini kita nanti rame-rame nobar. YouTube, sekarang ada YouTube, nah itu ada TV-nya. Ini berarti ada TV-nya Kojek ini. Di YouTube. Iya. Ini bukan main deh. Dari tadi kekaguman demi kekaguman, terus aja ya, semakin mengenal Kojek ini, semakin rasa decak kagum itu tercurah gitu dengan berbagai aktivitas yang dilakukan. Mudah-mudahan
Ini pertanda kebarokahan dari ikhtiarnya yang luar biasa untuk masyarakat Jakarta dan juga masyarakat dimanapun berada, karena platform YouTube itu kan bisa diakses oleh siapa saja. Juga platform media sosial lainnya juga bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Kita mengenal sosok anak muda kreatif, kaum milenial yang cinta bukan hanya pada budayanya saja, namun juga cinta terhadap kotanya, cinta kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Ini hal yang patut untuk kita syukuri. Nah, sahabat keluarga, kalau tadi kita sudah membahas berbagai hal tentang profesi dan juga aktivitas sehari-hari, ini Kojek boleh nggak kita ngobrol-ngobrolnya dilanjutkan yang lebih pribadi? Oh, boleh dong, Bu. Boleh, Bu. Berkeluarga. Tadi kan sudah disebutin juga ya kan. Ada tuh pernikahannya, tapi di sana juga sekaligus menyimpan arsip ya, semacam arsip atau file budaya Betawi, mulai dari palang pintu bahkan dibuatkan lagunya, jadi kayak ada narasinya, ada visualisasinya, dan itu beneran pernikahannya. Wah, ini kan hal yang luar biasa juga, luar biasa cerdas ya. Saya pikir sangat cerdas ini cara-caranya. Nah, kalau boleh tahu dari orang tua diberikan pengajaran atau pelajaran semacam itu, lalu kemudian sekarang sudah menjadi orang tua, hal-hal apa ini yang diajarkan kepada keluarganya terkait utamanya dengan berbagai nilai-nilai kehidupan apa saja, termasuk di dalamnya tentu budaya Betawi ini. Iya, alhamdulillah nikah itu di 2019 dan alhamdulillah sekarang udah dikaruniai satu orang putri gitu, umurnya kurang lebih 1,5 tahun gitu, dan lagi seru-serunya, Bu. Iya, lagi seru-serunya, lagi lucu-lucunya, dan lagi sangat belajar banget dan inget-inget gitu zaman dulu orang tua kasih, apalagi di dalam budaya Betawi. Paling nilai-nilai yang memang saya pegang teguh adalah nilai, terutama nilai agama, karena Betawi dan agama tuh kayak gigi sama gusi gitu, nggak bisa dipisahkan. Dan di Betawi tuh ada yang namanya ngasosi, Bu, ngaji, sholat, silat. Jadi ngaji itu buat bawa kita bekal di akhirat, sholat juga, dan untuk bekal dunia juga nih ngaji. Terus juga silat itu untuk kalau zaman dulu bilangnya untuk mempertahankan kita dari orang-orang jahat di dunia ini gitu. Jadi ya paling yang saya tanamkan adalah ya ketika kita udah punya anak, istri, ya kita juga, saya sebagai orang tua, sebagai suami, mencontohkan terlebih dahulu apa yang udah dikasih sama orang tua gitu. Jadi sisanya tinggal pasti keluarga mengikuti juga. Dan saya percaya ketika kita jadi orang baik, ketika kita juga menjalankan agama dengan baik, apapun agamanya, insya Allah juga keluarganya pasti akan juga baik gitu. Karena landasan-landasan itulah sebagai fondasi kita nih untuk terus happy dalam berkeluarga, terus juga nggak gampang emosi, apalagi untuk pasangan baru kan, Bu, pasti emosi banget nih. Saya juga termasuk yang tidak sesuai dengan lagu yang pernah saya bikin nih, karena saya nikahnya tuh ketuaan nih, Bu. Jadi saya ini kayak ketuaan gitu kan, dulu kan ya BKKBN berapa ya, Bu? 25 dan 21 ya, Bu, umur pernikahan yang baik. Nggak ada ketuaan, yang ada kemudaan. Kalau ketuaan sih nggak Iya. Dan itu sih, Bu, sebenarnya nilai-nilai dan sahabat keluarga apa yang kita dapat dari orang tua dulu, dan baru nih sekarang saya sadari, oh dulu orang tua ngajarin gini, oh biar sayanya begini gitu. Dan akhirnya nilai-nilai agama itu sih yang pasti jadi landasan utama sih, karena saya sebagai masyarakat Betawi gitu. Luar biasa. Jadi tadi ada tuh nilai-nilai Betawi yang mengadop sisi kehidupan agama dengan budaya itu beneran sesuatu yang kayak melekat, kayak gigi sama gusi. Ibu. Itu istilahnya luar biasa loh, gigi sama gusi itu kan bener-bener nyeklek. Iya. Kan? Jadi untuk dunia wal akhirah dua-duanya itu kayak yang nggak terpisahkan, itu diajarkan. Jadi dari nilai-nilai agamanya, praktek beragamanya dengan peribadahannya, lalu kemudian juga ikhtiar untuk duniawinya agar terhindar dari malabahaya, malapetaka. Itu
Itu sih sebuah filosofi, nilai-nilai yang saya kira patut sangat amat untuk dilestarikan. Dan ini sudah diajarkan ya sejak dini. Wah, Iya. luar biasa. Nah, di umur 1,5 tahun ini pasti lagi lucu-lucunya. Itu kira-kira nih putrinya yang pasti deh lucu banget tuh, kebayang, gemes dan sebagainya. Udah kebayang nggak nih mulai ada ketertarikannya dalam hal apa ini? Si kecil Iya, iya. cantik ini. Iya kan era saya dulu apalagi sebagai ya masyarakat Betawi gitu, tinggal saya kan di Sunter ya Bu. Terus apa namanya, berbagai macam lah suku bangsa juga yang ada gitu, dan yang udah kita lihat gitu. Paling kalau saya dulu sekolah tuh, kita anak-anak zaman dulu kan ya TK gitu, langsung umur 5 tahun gitu. Nah kebetulan istri saya mempunyai pola pendidikan yang berbeda, dan anak saya nih di daerah kini nih 8 bulan aja udah sekolah Bu, ya kan? Iya 8 bulan udah mulai sekolah anak saya, dan Masya Allah. iya, humble dan thoughts ya. iya, dan sekarang juga masih gitu, walaupun memang ketat banget gitu sekolahnya, karena harus cuma ada 3 anak dan 3 pendamping, dan pendampingnya setiap mendampingi sekolah itu harus swab antigen, tapi ya itulah demi anak gitu di era kini gitu, kita nggak boleh kalah sama keadaan, asalkan untuk anak gitu kan. Dan akhirnya saya berpikir, oh dulu orang tua saya melakukan ini untuk anak, ya udah sekarang saya melakukan ini dan istri untuk anak. Karena saya akhirnya berbagi tugas nih sama istri, itu bukan nggak peduli ya, maksudnya apapun yang saya lagi lakukan, saya punya kerjaan, istri punya pekerjaan, tapi sebisa mungkin kan sekolah seminggu sekali. Itu minggu pertama saya, minggu kedua istri saya, minggu kedua saya, minggu ketiga saya ngajak yang nemenin, minggu keempat istri saya yang nemenin. Walaupun kadang-kadang di sekolah itu kan pasti notabene yang biasanya nemenin tuh ibu kan, orang tua. Nggak apa-apa lah, saya di dalam teachernya perempuan, terus yang nemenin yang lain perempuan, saya lakukan sendiri. Bahwa ya itulah yang saya pengen terapkan kepada anak, bahwa insya Allah ayah sama ibunya akan, mama sama ayahnya ini akan selalu ada. Jadi kalau ada masalah di hidupnya dia bisa langsung cerita ke ayah sama mamahnya. Nggak perlu cerita ke orang, nanti takutnya jalannya salah. Lebih baik saya tanamkan itu sejak kecil. Nah jadi hal itu yang saya lagi lakukan. Nah dia lagi senang banget sekarang. Ya namanya saya berkarya terus di YouTube, ya YouTube yang saya setel, walaupun lagu anak-anak lain, lagu belajar, kadang-kadang nyetel YouTube ayahnya nih, jadi dia udah mulai suka ondel-ondel, dia suka bajai, dia juga bisa gitu. Saya nyanyi misalnya, nyok kita nonton ondel-ondel, dia udah nyok gitu. Jadi ya jadi memang tapi balik lagi gitu, mudah-mudahan apapun yang dia nanti pilih gitu, kita pasti akan mendukung. Jadi kita masih membebaskan nih, tapi dia emang lagi seneng banget naik bajai dan apa namanya, suka lagu ondel-ondel. Karena dari kecil pun saya mengajarkan dan mengajak anak dan istri saya untuk ikut andil ketika saya berkarya. Nah, jadi ikut andilnya sesimpel gini. Ayah mau bikin lagu nih, tapi ayah lagi nggak punya inspirasi. Mau nggak kita naik mobil, kita turun di Blok M, kita turun di Lebak Bulus, habis itu ayah mau naik transportasi publik Jakarta. Turun di Lebak Bulus ke MRT, kita naik MRT sambil ngasih tahu anak tentang, oh ini MRT, dia lewat berbagai macam tempat, saya kasih tahu, dan turun di duku atas, itu saya jalan-jalan, istri saya nungguin. Kadang saya kayak gitu Bu, untuk mendapatkan inspirasi untuk menciptakan lagu nih. Ada lagu yang terakhir yang nanti akan saya rilis sebentar lagi, nggak menunggu ulang tahun Jakarta, insya Allah setelah Lebaran, itu judulnya Jakarta Kece gitu. Di Jakarta semua makin oke, kanan kiri terlihat kece, trotoarnya, taman-tamannya, jembatannya, dan transportasinya. Nah, ketika saya mencipta lagu itu, anak dan istri saya ajak gitu Bu. Jadi memang udah mulai saya ajak mengenalkan apa yang dilakukan sama orang tuanya dan mengenalkan kota Jakarta agar dia juga mencintai kota ini seperti saya mencintai kota ini dan mencintai dia gitu Bu. Keren banget. Kerennya tuh banget, itu ada beberapa poin tadi ya. Tidak cukup banyak ya.
ayah yang sampai mau menunggui seorang putri atau putra-putrinya yang masih kecil untuk preschool ini kan, ini tambal tot Iya. umur 8 bulan itu kan. Satu. Di sana ya, dugaan saya 3 orang itu yang ayahnya mengantarkan pasti hanya satu. Iya, iya Ibu, iya. Iya kan? Pasti hanya Iya. satu. Dan itu sangat istimewa kalau seorang ayah bersedia dengan penuh kesadaran, bukan disuruh, bukan karena apa, kesadaran karena memang ingin mengantarkan anaknya dan duduk di dalam mendampingi. Itu sih luar biasa. Kita acungi jempol banget, dan ini yang memang harus banyak dicontoh oleh ayah-ayah lainnya, ayah-ayah yang masih muda ya, usianya lainnya, untuk senantiasa berupaya lebih dekat dengan putra-putrinya. Karena kalau seorang ibu, itu nature-nya saja mereka sudah, kita ini, ibu-ibu ini sudah 9 bulan kita bernafas bareng. Jadi kedekatan itu sudah embedded ya, sudah melekat di dalam diri ibu, di dalam diri anak. Tapi seorang ayah kan mesti berupaya, tidak selangsung ketika seorang ibu dengan anak. Nah ini ikhtiar yang saya kira luar biasa. Nah, hal-hal semacam ini saya ingin sekali untuk dijadikan contoh teladan. Semakin banyak lagi gerakan ayah mengantarkan anak dari usia yang sangat belia semacam ini, bahkan mendampingi seperti itu. Ini dugaan saya kan kalau 3 hanya 1. Ini nanti berikutnya yang mendengarkan ini nih teman sekelasnya putrinya, ayahnya juga bersedia dan seterusnya. Ini hal yang perlu ditanamkan sejak dini, karena berbagai survei, berbagai penelitian itu membuktikan bahwa kedekatan seorang ayah kepada anaknya ini akan memberikan dorongan lebih ya terhadap tumbuh kembang anak ke arah yang lebih baik, karakter anak yang lebih baik, dan juga nantinya dia menjadi orang yang sangat percaya diri. Jadi dia mendapatkan apa ya, kepuasan kasih sayang yang itu tidak terlihat, tapi iya akan terasakan di dalam kehidupannya. Ini terima kasih ini contohnya sudah kita apa ya disiarkan di sini di podcast Saga ini agar menjadi teladan. Nah, Kak Jack ini main ya kehidupan. Ada hal lain lagi yang kira-kira kita bisa sharingkan dari kehidupan berkeluarganya untuk sahabat keluarga ini. Iya, paling akhirnya gitu ketika saya benar-benar alhamdulillah memang istri orang Betawi juga, walaupun dia tidak ada di lingkungan keluarga yang memang fokus dan dekat gitu dengan budaya. Kan ada orang yang terlahir Betawi dan Jakarta tapi tidak dekat dengan budaya gitu, karena istri saya juga kan dengan pola pendidikan yang berbeda, dan ketika kuliah juga kuliah di luar negeri gitu, di Paris. Jadi agak-agak beda nih Bu. Pola makanan aja tuh agak-agak beda sama saya, sampai akhirnya saya mengenalkan dia itu yang namanya pecak gurame, dan akhirnya dia baru tahu dan dia suka gitu. Berarti kan orang ketika mau tahu dan akhirnya jadi suka dan cinta harus dikenalkan dulu gitu. Nah, saya mengenalkan budaya Betawi ke banyak orang dengan lagu-lagu saya, itu juga harus saya kenalkan budaya Betawi ke keluarga kecil saya kan Bu. Terlebih dahulu ke situ dulu gitu. Jadi akhirnya saya mulai nih, kalau istri ngajakin makannya yang ke barat-baratan, steak, ya saya balik lagi ngajak makannya ke daerah Tanjung Barat, Jagakarsa, ada pecak gurame Haji Bule, saya ajakin. Akhirnya dia suka, oh ini rasanya gini ya, oh iya, kok enak ya. Nah itu kan harus coba dulu dong gitu. Nah mulai itu saya juga tanamkan ke anak gitu, memperkenalkan anak makanan-makanan tradisi, kayak simple, anak saya juga udah mulai tahu yang namanya nasi uduk gitu, karena saya bikin lagu nasi uduk juga, terus saya sering liatin video klipnya, terus kita ketika makan ya saya kasih tahu nih nasi uduk seperti ini loh gitu. Jadi hal-hal kecil, dan ketika dia main boneka ondel-ondel pun saya kasih tahu, ondel-ondel ini sebenarnya dulunya pengusir roh jahat loh nak. Jadi dia seperti barongan gitu segala macam. Sambil bercerita, sambil bermain, semoga tertanam dalam dirinya bahwa dia akan lebih banyak tahu dibandingin ayahnya. Ayahnya tahu budaya Betawi, terus mamahnya tahu budaya-budaya Eropa. Jadi mudah-mudahan anak saya
nanti akan tahu dan mencampurkan budaya itu dan membuat bangga Jakarta dengan apa yang dia lakukan nanti gitu. Jadi apapun yang bisa saya lakukan sambil bermain dan bercerita, juga saya kasih tahu sejarahnya biar anak tuh mulai paham gitu. Walaupun orang kan kadang, lo anak masih kecil udah ditontonin ondel-ondel. Ya ondel-ondel tuh sekarang memang ngamen untuk kebutuhan hidup. Tapi kalau sebenarnya tahu, ondel-ondel zaman dulu juga keliling kampung untuk ngusir roh jahat dan selesainya dikasih hasil bumi nih dari orang-orang seperti barongsai gitu kan. Nah kalau ondel-ondel zaman kini masih ngamen keliling gitu, berarti memang masih banyak roh-roh jahat. Ondel-ondel belum berkah hidupnya sekarang, belum kaya raya gitu. Jadi jangan salahin ondel-ondel yang keliling kampung. Kita bisa memberikan apa untuk mereka gitu. Semoga kan dinas-dinas terkait juga udah memfasilitasi gitu kan, dari yayasan-yayasan dan lain-lain. Udah memfasilitasi untuk ondel-ondel ada, bahkan dari Perda ondel-ondel ada di pusat perbelanjaan, di mall, di bioskop, bahkan di acara-acara hotel gitu kan harus ada gitu. Jadi ya itulah kita lakukan sama-sama sejak dini gitu Bu. Memperkenalkan apa yang memang jadi budaya kita gitu. Ini aneh ya. Komplit ya ternyata keluarga kecilnya luar biasa, selain juga terus melestarikan kehidupan budaya Betawi, akar budayanya, tapi juga mendapatkan pengayaan-pengayaan dari berbagai budaya-budaya lain, budaya dari Eropa, budaya sebenarnya ini sebuah ikhtiar juga yang baik. Jadi artinya kita dalam kehidupan modern ini kan tidak terlepas juga untuk saling mengenal, untuk saling memahami berbagai kultur budaya yang ada di dunia ini. Nah, bersyukur ini ada pengalaman langsung dari ibu, kemudian ini dari ayah, ada budaya lokal, budaya Betawi, ada budaya dari negara Eropa dan sebagainya. Tentu unsur-unsur yang baik-baiknya itu bisa mendapatkan titik temu. Setiap budaya ini pasti ada nilai-nilai kebaikannya. Dan nilai-nilai kebaikan ini jika dipertemukan satu dengan yang lain, memperkaya hasanah kehidupan nilai-nilai keluarga itu sendiri, insya Allah. Amin. Nah, ini kita bincangnya seru banget ya, banget serunya. Lalu kemudian ya dari kehidupan yang tadi itu biasa di Eropa ya dan sebagainya, seorang istri tadi itu kira-kira menyesuaikan lagi dengan kehidupan yang sekarang ini kan kental nih. Nah, Kojek ini untuk melestarikan budaya Betawi dengan kekiniannya, dengan dibalut dengan musik. Ini kira-kira penyesuaiannya seperti apa ya? Selain tadi makanan, ternyata langsung bisa menyukai. Nah, dalam irama kehidupan sehari-hari ini untuk fine tuning antar berbagai pengalaman budaya ini seperti apa ya? Ya akhirnya balik lagi kita nih sama-sama punya pemahaman lebih banyak mendengar agar lebih baik bersikap gitu. Jadi jangan cuma mau didengar tapi harus mau mendengar gitu. Alhamdulillah ya Bu, saya memang yang kalau kata teman-teman nih yang tahu lah kisah cinta saya sama istri dan akhirnya berkeluarga, kayak agak-agak jauh banget si Kojek nih yang tinggal di Sunter nih di perkampungan tiba-tiba mendapatkan istri yang memang yang kelihatan kalau di sosial media kan, di sana di Swiss lah di mana gitu. Tapi internasional banget gitu kan. Iya gitu. Tapi dengan kayak gitu kan akhirnya istri mau belajar jadi diri sendiri sebagai warga Jakarta dan Betawi. Saya juga bisa belajar bagaimana tahu budaya-budaya ada di luar. Alhamdulillah bulan madu diajak istri ke ke Eropa gitu. Saya yang senang sama sejarah museum diajak sama dia, ini di museum di Eropa ini seperti ini, di museum di Paris seperti ini, di Belanda seperti ini gitu. Terus sampai saya ke sana gitu sama ke kerajaannya Marie Antoinette gitu. Itu saya banyak belajar gitu. Jadi kayak wah ini saya nggak perlu jadi anggota dewan dulu untuk bertukar budaya, untuk ke luar negeri untuk tahu budaya orang, tapi saya bisa gitu mempelajari itu. Jadi setidaknya pengembangan dan inovasi yang saya lakukan terhadap budaya Betawi
juga udah makin banyak nih Bu asupannya gitu dari seorang istri gitu. Jadi itulah yang akhirnya ngebuat kita berjalannya ya seirama gitu. Dia juga senang ketika ngelihat saya manggung perform untuk budaya saya gitu. Bahwa tidak banyak orang yang kata dia yang mencintai budayanya seperti lo. Kadang-kadang gue cemburu gitu, lo kayak seakan lebih mencintai Jakarta lo daripada mencintai gue, kata dia gitu. Saking mendarah dagingnya ya, kebetawiannya itu dan kejakartaannya ya. Masya Allah, luar biasa. Berarti berhasil untuk sebagai seorang pelestari budaya. Sampai dicemburui ya. Istri pertamanya dia, istri keduanya budaya Betawi atau kejakartaan. Nah ini Kojek Rap Betawi, kita masih bersama beliau. Dan berikut ini kita akan mengikuti segmen terakhir yaitu games. Ini ada games. Wah. Seberapa Betawinya kamu? Ini judul gamesnya. Iya, ya biasa ngasih game sama orang, ini malah kena game sendiri nih. Game kreatif ini. Jadi karena ini game, saya jadi harus baca ini ya. Iya, Ibu, boleh Ibu. Yang pertama ini kan game seberapa Betawi. 1 pertanyaannya. Ketika sudah matang, diberi taburan serundeng dan bawang goreng. Kira-kira ini apa ya makanan? Ini mah udah pasti kerak telur dong, Bu. Wah, 100. Jadi, sahabat keluarga juga tadi nebaknya banyak yang benar tuh. Tapi ada benar pasti. Benar. 2 nih, yang kedua. Aduh. Biasa muncul di acara pernikahan tradisional orang Betawi. Nah, apa nih? Nah, ini yang mana biasa nih? Muncul Jawabannya di acara pernikahan tradisional orang Betawi. Munculnya tuh di sana biasanya. Munculnya di sana ya. Iya, itu udah pasti palang pintu bukan, Bu? Ondel-ondel, palang pintu. Banyak. Roti buaya, ondel-ondel, palang pintu, roti buaya. Roti buaya, betul. Banyak sih ya kan. Muncul kemunculannya, jadi buaya, roti buaya. Iya. Ada yang nebak bener roti buaya. Roti buaya, filosofinya buaya. Iya. Apa, Bu? Wajah berupa topeng dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Ini kayaknya super gampang. Ini adalah pasti nih, sahabat keluarga juga pada tahu. Yuk kita tebak bareng-bareng. 1, 2, 3. Ondel-ondel. Ondel-ondel. 100 semuanya. Sahabat keluarga. Nanti minta di Instagramnya. 4, pertanyaan yang keempat. Penggabungan dari seni bela diri dengan seni sastra pantun. Nah, namanya apa? Nah, itu baru tuh. Namanya palang pintu. Cepet. Terakhir yang kelima. Ya. Oh, nah yang kelima ini, yang tadi yang 4 kan tebak-tebakan seberapa Betawi. Ini untuk membuktikan seberapa Betawi dan seberapa piawai selaku seorang rapper. Nyanyi dong yuk. Tadi udah nyanyi kan, baru teaser-teasernya itu. Nyanyi beneran nih. Yuk, 1, 2, Siap. Ya, nyok empok abang semue. Kita datang ke Jakarta mau apa aja ada jajanan murah tempat tamasya jalan-jalan yuk ke Monas, Taman Mini lanjut keong, Mas juga ada tempat sejarah Lebang Buaya kota Tue, kalau panas rendi Ancol, Keragunan Lewak Jalan, tol lihat-lihat orang hutan balik PRJ Kemayoran. Nah ini gue kasih tahu, mau beli baju di Pasar Baru, nyok semua ke Jakarta, kita lihat ibu kota bareng sama keluarga, enjoy Jakarta, nyok semua ke Jakarta, kita santai entah masih hilangin semua masalah, enjoy Jakarta, nyok sahabat keluarga, jangan lupa di follow
DPP, APP, Enjoy Jakarta. Keren sekali. Wah, ini baru benar-benar proven, terbukti rapper, Gojek Rapper Jakarta. Ini kalau mau follow Instagramnya apa nih, Gojek Rap Jakarta, coba. Instagramnya @Gojek Rap Betawi, KOJEKRAPBETAWI gitu Bu, Gojek Rap Betawi. Gojek itu ada singkatannya loh Bu. Ya, ada nih. Ya. Gojek ada singkatannya Bu sekarang apa Bu. Tuh? Gojek Kolaborasi Jakarta dan Ekonomi Kreatif. Wah, tambah keren lagi. Selain Instagram ada apa aja nih? Di Gojek Rap Betawi tinggal cari di Facebook sama Gojek Rap Betawi, TikTok juga karena kekinian ya harus ada di semua platform. Ada di semua. Iya, di YouTube juga ada. Di layar. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah ngobrol-ngobrol, dapat ilmunya, dapat pengalamannya, dapat hiburannya, dapat inspirasinya juga, dapat motivasinya juga. Semoga hal yang kita diskusikan, kita obrolin tadi itu walaupun santai, semuanya dapat memberikan kemanfaatan untuk sahabat keluarga dimanapun berada. Nah, sahabat keluarga, untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian dulu. Sampai ketemu tentunya pada podcast episode selanjutnya. Dan tolong jangan lupa di follow, pencet tombolnya, dan juga share dan like sebanyak mungkin. Terima kasih dari saya dan juga Gojek Rap Betawi. Kami undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, itu khas banget. Pendengar, ngibing yuk. Bareng Gojek nih, nyonya. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota. Bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih. Hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Yo empok abang semua, kita datang ke Jakarta. Mau apa aja ada, jajanan murah tempat masih. Jalan-jalan yo ke Monas, Taman Mini lanjut keong. Mas juga ada tempat sejarah, lubang buaya kota tua. Kalau panas rendam di Ancol, Keragunan lo jalan tol, lihat-lihat orang utan, balik PRJ Kemayoran. Nah, ini gue kasih tahu, mau beli baju di pasar baru. Semua ke Jakarta, lihat ibu kota. Bareng sampai keluarga, enjoy Jakarta. Semua ke Jakarta, santai entah masih. Hilangin semua masalah, enjoy Jakarta. Makanan murah juga banyak, udah pasti enak-enak. Kerak telur seget beeng, gak kebagian jangan mupeng. Nasi kuning pasar bedeng, pakai telur cuma goceng. Tengah malam nasi belek, buat lo semua yang masih melek. Soto Betawi Manggarai, kue pancong